Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aku baru saja sampai di rumah, baru aja habis mandi. Ini adalah aku bikin konten, sudah ada konsepnya, tapi mohon maaf aku nggak bisa edit sama sekali. Jadi kalau ada salah-salah kata, tolong dimaklumi. Alright, langsung saja. Sebelum kita bahas transfer Inter, ini temanya transfer. Sebelum bahas transfer Inter, kita bahas sedikit tentang transfer Serie A. Yang pertama, Thuram kemarin waktu aku live ada yang nanya, "Bang, gimana tuh Thuram? Kok nggak ada kabarnya?" Thuram sekarang kayaknya sudah hampir pasti tidak ke Inter. Dia ada di persimpangan jalan antara 2 klub. Yang satu PSG, yang satu tahukah kalian siapa? Milan. Nah, bedanya adalah Milan sudah menawarkan gaji 7 juta per musim ini. Ini gede banget untuk ukuran ukuran klub Serie A ya. Kemudian, PSG katanya lebih gede, mungkin 9 sampai 10. Cuman kalau di Milan, itu katanya Pioli langsung yang nelpon, dia jaminan langsung masuk starting line up. Kalau di PSG ya belum tentu kan. Kita lihat kalau dia ke Milan ya jelas kekuatan Milan akan meningkat. Ini harus diperhatikan sebagai pesaing Scudetto. Next, Højlund. Aku pernah bilang, "Wih, Højlund ini coba Inter kok nggak ada ngelirik." Ternyata Højlund itu lagi diincer sama MU dan kayaknya Inter nggak akan bisa menyaingi ini. Karena Atalanta mintanya 60 juta Pak, dipasangi harga, gila. Kok gila ya? Bagus sih memang Højlund, tapi kayaknya kalau 60 juta, kemahalan. Nggak usah. Aku setuju sih Marotta langsung memalingkan muka, nggak usah nyari Højlund. Kemudian next, kemarin Bang, gimana itu yang Siliakus itu? Siliakus masih kayak ngasih-ngasih kode, tapi aku terus terang kok nggak terlalu tertarik ya sama Siliakus ini. Dia bilang, "Kami telah, punya modal awal 400 juta US dollar untuk invest di klub Serie A." 400 juta ini, itu aja dia masih patungan kan, racing racing fund kan, berarti masih ngumpulin dari sana sini. Sedangkan Zhang buka harga dari 1,2 M, katanya ya kalau ada yang mau nawar satu aja bisa lanjut nego. Belum lagi ininya, apa namanya, hutang. Kayaknya enggak sih Siliakus. Kalau mending tetap Zhang atau kalau dijual cari duit minyak. Kemudian ini Christian Aslani, bintang masa depan Inter, dia ditanya, "Gimana nih Anda dulu adalah seorang star di mana dia sebelum di Inter? Di Empoli, tapi sekarang di sini kok cuma jadi cadangan doang, itu pun, jarang main." Dia bilang, "Saya yakin saya akan bertahan di Inter Milan. Bermain untuk Inter Milan adalah mimpi saya." Dia bilang itu. Kadang-kadang dia, "Ya aku berpikir, jarang jadi starter, kemudian jadi, apa namanya, jadi pemain pengganti, sedikit menit di sini, kadang di sana. Tapi ketika aku melihat siapa yang bermain bersamaku, aku merasa sangat bangga." Karena dulu sendiri dia bilang bahwa dia sangat mengagumi Brozovic dan aku melihat memang dia berusaha banget meniru permainan Brozovic, kan amati, tiru, modifikasi. Sekarang ini dia masih dalam tahap meniru, belum, apa ya, belum memiliki karakternya sendiri yang jelas, tapi tetap untuk pemain muda ini aku yakin dan menurutku seingatku ya, musim pertama Brozovic masih bagusan si musimnya Aslani. Apalagi waktu itu Brozovic kan jadi gelandang serang, aduh lemot, nggak bisa lari. Pokoknya kayak nggak jelas lah Brozovic waktu itu. Kawan kan ada ingat nggak sih musim pertama Brozovic itu kan nggak terlalu wow gitu. Jadi aku masih tetap percaya dengan Aslani. Nah, ini kabar buruk tentang Lukaku. Chelsea menolak mentah-mentah, keinginan Inter untuk meminjam lagi Lukaku ini. Bukan cuma Lukaku, Koulibaly juga. Waduh, Chelsea maunya dijual cash. Dan kalau Inter nggak bisa, Chelsea menawarkan Lukaku ke Juve sama kemana lagi, yang aku tahu Juve aja sih. Kayaknya mentok ini Inter, dan menurutku Inter ya udah dah, kalau memang nggak dikasih nggak usah dipaksain. Itu kalau menurutku. Nah, Koulibaly sendiri
Sebenarnya kan ditawarin uang gede sama Al Hilal sampai berapa, 20 juta apa berapa itu. Semusim, pokoknya duit gede tapi dia menolak karena dia merasa masih sanggup bersinar di liga utama Eropa. Kalau Inter mau beli mungkin agak kesulitan, apalagi sekarang Bayern Munchen juga mengincar Koulibaly. Tapi di sisi lain, Bayern Munchen itu sekarang sedang bersaing dengan MU untuk mendapatkan Kim Min-jae, beknya Napoli. Nah, katanya sekarang Kim Min-jae ini agak lebih condong ke Bayern Munich dan Bayern Munchen juga ada di pole position lah, intinya sedang lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan Kim Min-jae. Aku nggak ngerti, tapi ini kan belum memperhitungkan bahwa gosipnya kemarin, bukan gosip sih, kayaknya udah beneran. MU akan diakuisisi oleh Sultan Arab lagi. Sultan Qatar ya, ya pokoknya itulah, duit minyak lagi. Kemudian kalau udah duit minyak kemungkinan ya mau minta berapa Napoli kan digituin. Apalagi Kim Min-jae kalau main di MU kayaknya pasti dapet lah starting line up. Masa kalah bersaing sama Maguire kan nggak mungkin toh. Kita lihat aja apakah Bayern Munich yang lebih dapat. Sementara ini menurut Gianluca Di Marzio, dia bilang Bayern Munchen yang ini lebih ada di depan. Oke, next. Balogun, Balogun. Aku mau membahas gimana sih Balogun. Aku sudah sempat perlihatkan sedikit ininya ya, highlightnya Balogun gimana tipikalnya. Dia punya speed, dia punya kontrol bola yang sangat baik, kemudian finishingnya juga oke, walaupun ya tetap harus kita ini kan apa namanya, perhatikan bahwa dia mainnya tuh di Liga Prancis. Level Liga Prancis ya beda dengan level Liga Italia kan. Juaranya Liga Prancis aja keok lawan Benfica, yaitu PSG, keok lawan Benfica. Kemudian Benfica keok lawan Inter. Jadi ya aku akan perlihatkan bagusnya Balogun, tapi tetap kita harus ya ini mainnya di Liga Prancis, belum belum tentu kan. Nah, Balogun itu dia main di Stade Reims namanya. Aku nggak tahu gimana bacaan Stade Reims, soalnya ini gini bahasa Perancis kan aneh-aneh. Nah, Reims itu mereka mencetak 45 gol. Mencetak 45 gol, kebobolan juga 45, jadi 0. Nah, dari 45 gol itu 21 gol itu dicetak oleh Balogun. Hampir setengah dari gol timnya dicetak oleh Balogun. Dan kalau kawan-kawan lihat, Stade Reims itu ada di posisi 11. Ini kan apa sih namanya ya? Klub papan tengah. Klub papan tengah artinya mereka tidak punya penyuplai bola yang bagus, tidak punya midfielder yang sekelas dengan PSG. Janganlah ngomong PSG, Marseille misalnya atau Rennes, ada Monaco. Dalam keadaan seperti itu dia bisa mencetak 21 gol dan berapa asis tadi itu? 3 asis kalau nggak salah. 21 gol, 3 asis. Ini sama dengan Retegui, aku lupa, pokoknya banyak banget golnya. Berarti ini kan ada sesuatu, dan kalau aku lihat waktu itu memang dia kontrol bolanya ya sangat baik, finishingnya juga oke, dia punya speed, tapi yang dari highlight itu yang aku lihat adalah gila, pressing dari pemain-pemain lawan itu benar-benar tidak sama dengan yang kita lihat di Italia. Di Italia bola belum sampai ke kaki aja udah ada yang langsung ini, yang langsung datang untuk melakukan pressing. Nah, tapi kalau ngelihat dari first touch-nya, dari dribble dia, aku kayaknya optimis ini pemain bagus. Kalau kawan-kawan gimana? Apakah Balogun oke? Apakah kayaknya masuk ini, masuk apa istilahnya ya, kualitasnya masuk untuk jadi pemain Inter? Kita lihat nanti komen ya, kita ini diskusi. Next, nah ini lagi ada yang heboh. Barella ditawar oleh Newcastle. Kemudian kalau kemarin kan katanya Newcastle menawarkan 50 juta. Nah, ternyata Newcastle menaikkan tawarannya menjadi 60 juta, ditolak mentah-mentah. Orang ingat tadi di awal Højlund dihargai 60 juta, terus mereka mau beli Barella 60 juta. Hei, otaknya itu tolong dipakai. Enak aja. Sekelas Barella 60 juta. Ini kayak Inter langsung bilang Barella not for sale. Coba kalau ditawarnya 100 juta, paling oke, ayo kita nego.
Ini karena yang nawar itu terlalu murah, udah nggak usah ngomong lagi not for sale langsung digituin kan. Jadi kita aman sih. Kemudian untuk Onana juga mungkin ada beberapa yang belum tahu, kemarin udah aku bahas, tapi Chelsea, mengundurkan diri dari perburuan Onana karena Poch bilang dia akan pakai Kepa sebagai kiper utama musim depan. Bagus, cuman masih ada MU. Karena kan sebelumnya saingan antara Chelsea dan MU untuk mengincar Onana. Jadi sekarang masih ada MU aja dan kebetulan Ten Hag ini adalah salah satu pelatih yang, apa istilahnya ya, membentuk permainan Onana seperti sekarang. Apakah MU akan ambil? Cuman ya kalau pemain komedi putar sekelas Anthony aja dibayar 80 juta, masa Onana cuma 60 kan. Kalau misalnya Inter ngelepas Onana 60 itu namanya Inter goblok dan aku yakin Marotta tidak segoblok itu. Itu sih menurutku ya. Jadi kalau misalnya MU tidak mau memberikan apa ya, mengeluarkan uang lebih dari 60 juta, aku yakin Inter nggak akan mau ngelepas Onana, itu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? Karena kita sekarang nggak kepepet-kepepet banget, duit dari Liga Champions tuh gede banget, 100 juta lebih, belum lagi dari hak siar, belum lagi dari sponsor. Aku optimis Onana bertahan, Barella juga sudah Internya sendiri yang ngomong not for sale, kemudian Lautaro juga not for sale. Untuk kemarin kan bilang, "Kalau Retigui itu titipan Milito, kalau Lautaro titipannya Javier Zanetti." Ya, Lautaro hampir nggak mungkin dijual, kecuali ada tawaran lebih besar dari 100 juta, mungkin. Kalau di bawah itu kayaknya Inter pun nggak mau. Karena, Lautaro, Barella, Di Marco, kemudian Bastoni, ini kesayangan Interisti, kesayangan Ultras ini. Unless Inter melepas salah satu dari 4 pemain ini dengan harga yang tinggi, kayaknya ini akan mendapat tentangan dari Ultras. Maksudnya gini, kalau Inter ngelepas dengan harga tinggi, kan uang ini bisa diinvestasikan kembali untuk beli pemain lain kan. Oh ya, untuk ini, Fratesi lagi, aku lupa. Pada prinsipnya Inter sudah ada kesepakatan dengan Sassuolo. Dari pihak Internya, kalau Fratesi kan udah, "Wah aku pengen main sama Barella," udah nggak masalah. Inter sama Sassuolo juga udah nggak ada masalah. Nah, sekarang ini masih nunggu lampu hijau dari Steven Sang atau dari Suning. Kayaknya Suning masih nunggu si Milenkovic-Savic. Karena seperti yang aku bilang, dari Inzaghi, mintanya 2 yang utama itu adalah Milenkovic-Savic sama Koulibaly. Maksudku adalah gini, kalau Fratesi ini ya gampang lah dapat, tapi Fratesi ini kan baru rising star. Rising star itu artinya masih sedang menanjak. Sedangkan kalau Milinkovic-Savic ini kan bintang sudah jadi, udah siap pakai, boom, langsung masuk tim inti kalau aku lihat. Sekelas Mkhitaryan aja bisa tembus tim inti tuh, apalagi Milinkovic-Savic. Sedangkan kalau Fratesi ini kan sifatnya lebih ke backup. Kalau aku jadi Inzaghi jelas aku akan pilih Milinkovic-Savic. Karena kayak gini loh, kita sekarang ngambil Fratesi, sekarang kan masih pembinaan lah. Puncaknya dia mungkin lagi 2 musim atau 3 musim. Tapi kalau Milinkovic-Savic sekarang udah jadi. Kalau misalnya lagi 2 musim Inzaghi pindah gitu kan, kan dia tidak bisa menikmati masa kejayaannya Fratesi kan, itu maksudku. Kalau SMS ya udah kelar langsung boom. Dari segi permainan pun menurutku SMS ini akan memberi kekuatan baru kepada lini tengah Inter. Karena kalau Fratesi aku ngelihat dia, gimana ya, dari segi karakter mirip Barella, tapi ini kayak Barella KW1 lah. Kalau Milinkovic-Savic, ini Pirlo KW1. Pirlo itu maksudnya dalam hal dia memiliki visi, kemudian dia bisa bertarung di duel udara. Back Inter gelandang tengah Inter terus terang nggak ada yang bisa ini, yang kuat di bola udara. Di SMS ini kuat. Kemudian dia punya teknik yang tinggi. Dia bisa ya dribble, trik yang agak aneh-aneh juga bisa, punya first touch yang bagus sekali. Dan satu, dia bisa melakukan hold up.
play dengan bagus. Dalam artian kita sekarang satu-satunya pemain di Inter yang bisa melakukan hold up play itu cuma Lukaku. Kalau kawan-kawan lihat gimana kita lawan City, Onana begitu sering kirim bola langsung ke depan, tapi begitu ada Lukaku barulah serangan Inter menggila karena itu bola yang sampai ke depan bisa di-hold oleh Lukaku barang 1 atau 2 detik. Kemudian kita bala bantuan dari second line itu baru datang kan. Nah sekarang kalau Lukaku nggak main kan kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada SMS bisa si Milinkovic-Savic ini yang digantung di depan. Atau kalaupun dia tidak digantung di depan, at least ini bisa jadi tukang sundul di belakang kalau ada corner atau kalau ada tendangan bebas. Kayak gitu guys. Kenapa aku lebih memilih, kalau harus memilih satu di antara dua ini ya, antara Fratesi dan SMS, ya jelas lah SMS, tapi kenapa? Itu sih alasanku. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Oke, itu dulu konten kali ini. Jadi sekali lagi maaf kalau ada salah-salah ini, aku nggak bisa ngedit, langsung aku upload. Semoga bisa memuaskan dahaga kawan-kawan akan informasi seputar Inter Milan. Oke guys, ciao. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa besok. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.